Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiqah Nurul Ardiana, NIM 1905905 dari kelas 4 APGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kebijakan Inovasi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Muharram MPD dan juga Ibu Ina Mustikati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui suatu individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, lalu kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, mengimplementasikan inovasi, dan konfirmasi terhadap suatu inovasi yang telah diambil. Model proses keputusan inovasi menurut Roger ada 5 tahap, yaitu yang pertama proses pengetahuan atau knowledge. Nah, pada tahap ini, proses dimulai ketika seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin mengetahui fungsi dari suatu inovasi tersebut. Yang kedua, ada tahap bujukan atau persuasion. Nah, pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi suatu inovasi. Yang ketiga adalah tahap keputusan atau decision. Pada tahap ini lebih mengarah kepada menerima atau menolak inovasi. Ketika menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi, dan jika menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahap implementasi atau implementation. Nah, pada tahap ini terdapat keaktifan baik secara mental maupun perbuatan. Nah, untuk menerima penerimaan gagasan atau ide dibuktikan dalam sebuah praktek. Dan yang terakhir yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, pada tahap ini seseorang dapat mencari penguatan terhadap keputusan yang telah dibuatnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika ia mendapatkan informasi baru terhadap keputusan yang telah diambilnya. Nah, selain ada model keputusan inovasi, nah dalam proses keputusan inovasi juga ada tipenya, dan tipenya ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu keputusan inovasi opsional, yang kedua keputusan inovasi kolektif, yang ketiga keputusan inovasi otoritas, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu keputusan inovasi kontingensi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional. Nah, keputusan inovasi opsional adalah pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi. Nah, keputusannya ini secara mandiri tanpa tergantung atau dorongan dari anggota sistem sosial yang lainnya. Nah, yang kedua ada keputusan inovasi opsional. Nah, keputusan inovasi opsional ini yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi. Nah, keputusannya ini ditentukan secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara anggota sistem sosial. Nah, yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas. Nah, keputusan inovasi otoritas yaitu pemilihan menetapkan, menerima, atau menolak suatu inovasi. Keputusannya itu ditetapkan oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki kedudukan atau kewenangan yang lebih tinggi daripada anggota sistem sosial yang lain. Dan yang terakhir ada keputusan inovasi kontingensi. Nah, keputusan inovasi kontingensi ini pemilihan menetapkan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan ketika ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Sekian dari saya penjelasan mengenai proses keputusan inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.